ketemu lagi ya kita di minggu ini. Bersyukur kita masih bisa beribadah walaupun secara online. Coba dong, Rosa mau lihat nih, mana nih bajunya udah pada rapi belum? Udah duduk yang manis, duduk yang rapi? Udah siap untuk beribadah pada Tuhan? Ya, pasti adik-adik udah pada siap ya. Nah, adik-adik, kalau kita lihat berita kasus COVID lagi meningkat ya adik-adik. Terus sekolah jadi online lagi. Padahal adik-adik pasti udah seneng ya, udah bisa masuk sekolah, udah bisa ketemu sama teman-teman. Terus mungkin karena adik-adik lihat berita, adik-adik jadi khawatir ya. Jadi, aduh gimana nih, kasusnya naik lagi, ini gimana? Wah, tapi adik-adik tenang, kita jangan khawatir. Karena seperti pujian yang kita naikkan, burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Apalagi kita anak-anaknya, Tuhan pasti pelihara. Ayo, bangkit berdiri, kita naikkan pujian burung pipit tidak menabur. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Sekali lagi ya. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Adik-adik, sebelum kita lebih lanjut untuk memuji nama Tuhan, kita berdoa dulu ya. Sikap doanya yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini atas kesempatan yang masih Tuhan berikan. Kami akan memulai ibadah sekolah minggu hari ini. Kiranya Tuhan yang siapkan hati dan pikiran kami untuk kami bisa sungguh-sungguh memuji nama-Mu, kami bisa sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ini kan hari Minggu, kemarin itu hari Sabtu. Adik-adik pernah nggak sih tergoda? Ini hari Sabtu, aku libur, aku mau tidur sampai pagi. Adik-adik pas tidur sampai pagi, ternyata pas di hari Minggunya adik-adik kesiangan. Terus karena udah kesiangan, kita masih ibadah online. Terus adik-adik mikir, kan ibadahnya online, bisa kapan aja aku nonton, nggak usah sekarang, ya udah deh, aku sekarang tidur lagi, aku ngantuk banget. Jadinya adik-adik nggak ibadah on time, nggak ibadah jam 10. Pernah nggak? Nah, kita jangan mendengarkan bisikan yang tidak baik buat kita ya. Jadi kalau kita tahu nih hari Minggu kita ada ibadah jam 10, kita harus bangun lebih pagi, kita harus siap-siap dan kita sungguh-sungguh datang beribadah pada Tuhan. Seperti pujian kita, iblis itu musuh kita. Bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian ini. Yesus juru selamat kita.
Walaupun kita cuman beribadah secara online, beribadah di rumah, tapi Lause mengajak adik-adik kita belajar bersama-sama untuk mengembalikan persembahan pada Tuhan ya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan yang ajarkan kami untuk mengembalikan apa yang telah kami punya Tuhan, sehingga apa yang akan kami kembalikan dapat berguna untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita naikkan pujian bersyukur. Bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, setulus hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Bersyukur, 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 bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, setulus hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Shalom adik-adik, senang sekali dapat bertemu kembali dengan adik-adik dalam ibadah sekolah minggu pada hari ini. Adik-adik di rumah semuanya sehat? Puji Tuhan ya, Tuhan Yesus luar biasa yang selalu memelihara dan menjaga kita. Nah, tadi sudah memuji Tuhan, bernyanyi, memuliakan Tuhan dengan penuh sukacita. Tiba saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk yang manis ya. Duduk dengan sopan, tidak ada yang lari ke sana ke sini atau tiduran, tapi fokus mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita berdoa dulu adik-adik, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk hari ini Tuhan beri kami kesempatan untuk dapat beribadah bersama dengan Engkau. Tuhan, kami sudah memuji nama-Mu, sekarang tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang berkati firman yang akan disampaikan, dan biarlah kami dapat mengerti dengan pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah lihat ya, ada gambar orang yang rambutnya, pakaiannya acak-acakan, bahkan matanya melotot dan serem, mukanya juga serem. Nah adik-adik, tangannya dan kakinya itu dirantai dan dibelenggu. Adik-adik, kenapa ya orang ini? Apakah ia sedang dihukum? Atau orang ini orang yang gila? Ternyata bukan adik-adik. Orang ini adalah orang yang kerasukan roh jahat atau setan. Nah, adik-adik, di Alkitab ada ditulis 2 orang yang kerasukan roh jahat. Persis sama seperti gambar orang yang tadi adik-adik lihat. Nah, 2 orang ini sering berkeliaran dari siang sampai malam, berkeliaran di perkuburan, kemudian di bukit-bukit. Bukan itu saja adik-adik, berteriak-teriak, bahkan menyakiti dirinya dengan batu. Nah adik-adik, dia sudah sering dirantai, dibelenggu, tapi dia dapat melepaskan dirinya. Wah adik-adik, 2 orang ini memiliki tenaga yang sangat kuat. Sangat berbahaya adik-adik. Nah, orang-orang tidak berani melewati jalan itu. Mereka takut terhadap 2 orang ini. Nah, adik-adik, tiba-tiba mereka melihat Yesus dari jauh. Apa yang mereka lakukan? 2 orang ini berlari dengan cepat mendapatkan Tuhan Yesus. Lalu dia sujud menyembah kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada kedua orang ini, "Hai roh jahat, keluar dari orang ini."
Setelah mendengar kata Tuhan Yesus, dua orang ini berteriak, "Apa urusanmu terhadap kami? Hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi, jangan siksa kami." Adik-adik, di sekitar mereka ada sejumlah besar babi-babi yang berkumpul mencari makan. Nah, adik-adik, roh jahat itu meminta agar Yesus mengeluarkan mereka lalu pindah kepada babi-babi itu. Nah, Yesus berkata apa? Pergilah. Akhirnya roh jahat itu keluar dari kedua orang itu dan pindah kepada babi-babi itu. Dan babi-babi itu semuanya terjun ke dalam jurang dan mati, adik-adik. Nah, adik-adik, dua orang yang tadi kerasukan setan sekarang sudah dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Mukanya sudah bisa berseri-seri, ya. Sudah kelihatan ada sukacita, sudah seperti orang biasa. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang kuat, yang hebat, yang sanggup mengalahkan kuasa roh jahat. Bahkan adik-adik kita lihat roh jahat begitu takut, takluk, dan takut kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ingat ya, setiap kita harus percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Kalau kita percaya dengan Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, kuasa Tuhan Yesus yang hebat, yang luar biasa itu ada dalam hati kita, dan kita tidak perlu takut dengan kuasa roh jahat yang ada di dunia ini. Nah, adik-adik, kadang-kadang di dalam kehidupan kita sering nih dengar teman kita ngomong begini, di situ ada rumah kosong loh. Nah, di rumah kosong itu banyak setannya loh. Bukan itu saja, ada teman lagi yang ngomong, jangan lewat loh jalan yang di sekitar kuburan-kuburan. Ada banyak setannya. Bukan itu saja, jangan lewat di tempat yang gelap dan yang sepi. Itu banyak roh jahatnya, bisa mengikuti kita dari belakang. Berbahaya sekali. Adik-adik jangan mau ditakut-takutin oleh teman-teman kita. Jangan mau ditakut-takutin ya. Nah, adik-adik, tadi Simu kan sudah bilang, kalau kita percaya dengan Tuhan Yesus sungguh-sungguh, maka kuasa Tuhan Yesus yang hebat, yang besar, yang kuat ada dalam hati kita dan kita tidak perlu takut. Jadi ingat adik-adik, kita tidak mau ditakut-takuti oleh teman-teman kita ya. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, ingat ya, firman Tuhan hari ini ada 3. Yang pertama, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Maka kuasa Tuhan Yesus yang besar, yang hebat, yang kuat ada dalam hati kita. Yang kedua, kuasa Tuhan Yesus yang hebat dan yang besar yang ada dalam hati kita, yang akan melindungi kita dari kuasa-kuasa yang jahat. Yang ketiga, kuasa Tuhan Yesus yang luar biasa itu yang akan melebihi kuasa-kuasa lain yang ada di dunia. Bahkan akan mengalahkan segala kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Nah, adik-adik, firman Tuhan kita hari ini sampai di sini. Adik-adik harus ingat selalu ya, percaya dengan Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Adik-adik akan mendapatkan kekuatan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan hari ini diambil di dalam Matius pasal 8 ayat 28 sampai 34, di dalam Markus juga pasal 5 ayat 1 sampai 20, dan di dalam Lukas pasal 8 ayat 26 sampai 39. Nah, demikian firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati adik-adik. Sebelum itu kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu yang luar biasa.
Kami tahu Engkau adalah Tuhan yang kuat, yang hebat, yang luar biasa, dan memiliki kuasa yang luar biasa. Tuhan, hari ini kami belajar untuk tidak takut akan kuasa-kuasa yang ada di luar kami, kuasa-kuasa roh jahat. Karena kami percaya kuasa Tuhan Yesus yang ada di dalam hati kami akan menjaga dan memelihara kami. Bahkan akan mengalahkan segala kuasa yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati anak-anak sekolah minggu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya mereka dapat mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan mereka. Dan mereka boleh percaya dengan sungguh-sungguh kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bye adik-adik ya, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Duh, catatan aku nggak lengkap lagi. Mau pinjam ke rumah Valen, tapi udah jam 8:30. Gimana ya? Yaudah deh, nggak apa-apa, yang penting belajar. Duh, gelap banget. Aku takut. Tapi aku kan anak Tuhan, aku nggak boleh takut. Aha, aku tahu aku harus buat apa. Ini nih, Alkitab. Aku yakin kalau aku bawa Alkitab, hantu-hantu semuanya pada takut sama Alkitab. Wah, akhirnya sampai juga. Valen. Halo Okta, ada apa? Valen, aku mau pinjam catatan kamu nih, soalnya catatan aku nggak lengkap. Boleh, tapi sebentar dulu Okta. Kamu ngapain bawa Alkitab? Ini kan kalau misalnya jalan ke rumah kamu itu kan jalanannya gelap, aku takut. Nah, tapi karena aku anak Tuhan, aku bawa Alkitab supaya setan-setan tuh nggak berani sama aku. Ya ampun Okta, itu tuh salah. Kita kan anak Tuhan, kita ke sekolah minggu tiap minggu. Hantu itu tidak takut dengan Alkitab ataupun salib. Hantu itu takut dengan apa sih? Hantu itu takut dengan firman Tuhan dan Tuhan yang ada di hati kita. Karena Tuhan kita yang besar, Tuhan yang melindungi kita sehingga mereka takut dengan kita. Jadi jangan keseringan nonton film horor ya Okta, itu semua bohongan tahu. Oh begitu, jadi setan itu nggak takut sama Alkitab, tapi takutnya sama firman Tuhan dan Tuhan yang ada di hati kita. Benar banget Okta. Oke. Wah, terima kasih ya Valen. Oke, kalau gitu ayo kita ambil catatannya dulu. Oke. Adik-adik, sudah selesai kan mendengar firman Tuhan? Jadi, tadi firman Tuhannya tentang apa? Hah? Masa kita harus takut sama hantu, sama setan? Enggak ya adik-adik, di firman Tuhan mengajarkan kita untuk takut akan Tuhan dan harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Seperti di firman Tuhan, iblis-iblis aja takluk pada Tuhan Yesus. Masa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga enggak percaya sama Tuhan Yesus? Ya, kita harus percaya sungguh-sungguh, kita tanamkan firman Tuhan dalam hati kita seperti pujian kita. Hatiku rumahmu. Mari adik-adik kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini atas kesempatan yang Tuhan berikan pada kami sehingga kami sudah selesai beribadah walaupun secara online. Kami juga telah mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan yang tanamkan setiap firman-Mu ke dalam hati dan pikiran kami sehingga kami bisa percaya sungguh-sungguh akan Engkau. Tuhan juga berkati teman-teman kami atau loso-loso kami yang mungkin sedang sakit, kiranya Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang sembuhkan mereka. Tuhan juga yang berkenan, Tuhan yang izinkan mengangkat pandemi ini dari tengah-tengah dunia kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Hari ini udah selesai adik-adik kita ibadahnya, tapi ingat minggu depan kita akan masih ada ibadah lagi walaupun secara online, tapi adik-adik tetap harus semangat, tetap harus siap ya. Adik-adik juga jangan lupa mengerjakan aktivitasnya atau ada labnya, lalu kalian foto, kalian kirim ke lausenya. Terus juga habis ini kita ada video call di kelas masing-masing. Jadi kalian kalau yang kangen sama teman-temannya atau kangen sama lause-lausenya, kalian ikut video call karena kita bisa ketemu nih walaupun cuma di handphone doang ya, tapi setidaknya kita bisa melepas sedikit rindu. Ya, adik-adik juga jangan lupa kalau kalian mau melayani Tuhan secara online, mau berdoa, mau membaca Alkitab, atau kalian mau nyanyi, kalian juga boleh WhatsApp ke lause kelasnya, kasih tahu lause, aku mau dong hari ini berdoa, aku mau dong hari ini memuji nama Tuhan di video sekolah minggu. Jadi walaupun secara online, adik-adik jangan patah semangat, tetap semangat melayani Tuhan walaupun kondisinya seperti ini. Sampai jumpa adik-adik.